Hai teman-teman yang berzodiak Gemini atau buat kamu yang penasaran dengan Gemini, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah jodoh Gemini khususnya di tahun 2022. Di reading kali ini aku akan melihat bagaimana kecocokan kamu dan jodoh kamu, perjalanan cintamu bersama dengan dia, sifat dan karakternya, juga hal-hal apa aja yang bisa kamu usahakan untuk membuat kisah cinta ini seperti yang kamu harapkan. Dan kita langsung masuk aja ke readingnya di sini. Aku akan lihat dulu bagaimana kecocokan kamu dan dia ya. Four of Swords, Page of Pentacles, The Hermit, Seven of Cups, Ten of Pentacles, The High Priestess, Seven of Pentacles, Eight of Wands. Oke, dari kartunya di sini aku akan bagi yang sini adalah bagian kamu dan yang ini adalah pasangan kamu. Tapi karena di sini adalah general reading, maka di sini posisinya bisa aja kebalik ya. Aku akan mulai aja. Ada Four of Swords di sini. Yang di sini menandakan bahwa kehadiran dia ini, jodoh kamu ini ada di fase saat kamu lagi justru nggak memikirkan hal mengenai jodoh. Jadi kamu pernah lah ada di masa dimana kamu tertekan karena kok aku belum nikah ya, kok aku belum menemukan jodoh aku ya, sementara sekitar aku banyak yang udah menikah ya gitu. Tapi di saat kamu sudah mengikhlaskan, sudah lagi sibuk dengan dunianya kamu, dan kamu sudah nggak terlalu fokus lagi mengenai jodoh, ya tiba-tiba dia datang di hidup kamu. Dia yang memberikan segala kenyamanan, dia yang datang duluan dan kemungkinannya di sini dia yang akan jatuh cinta duluan sama kamu. Yang mana kehadiran dia ini memberikan banyak kehangatan di hidup kamu. Yang mana kamu merasa, oh begini ya rasanya dicintai, oh begini ya rasanya mencintai, kayak gitu. Dan ketika Page of Pentacles ini keluar, ada kemungkinan bahwa dia ini datang atau ada di sekitar kamu sebenarnya, di area kantor kamu, bisnis kamu, pendidikan kamu, ada kemungkinannya seperti itu. Walaupun nggak menutup kemungkinan ada orang baru di luar circle-nya kamu. Dan biasaku katakan bahwa kehadiran dia ini adalah seperti yang kamu harapkan selama ini. Jadi meskipun kamu sedang gak berpikir mengenai jodoh dan sebagainya, tetapi dia ini datang sebagaimana yang kamu harapkan. Mengenai kemapanannya, kemandiriannya, kedewasaannya, dan sebagainya. Bisa juga mengenai fisiknya. Dan di sini kemungkinan besarnya adalah dia ini datang di masa yang mana dia ini udah stabil. Secara keuangan udah stabil, dan dari hati juga udah siap untuk sebuah hubungan yang emang udah nggak main-main lagi. Jadi di sini dia udah siap untuk membawa kamu kepada kehidupan yang lebih baik, stabil dan indah ke depannya kayak gitu. Cuma emang di sini kamu lagi masa-masa lagi healing, lagi istirahat mengenai jodoh, lagi sibuk mengenai hal lain dan sebagainya. Dan seiring berlalunya waktu di sini, kamu mulai berpikir, apakah benar dia ini adalah orang yang akan membawa kamu kepada kebahagiaan. Jadi di sini walaupun kamu udah jadian sama dia, tetapi di sini masih ada pikiran-pikiran lah. Benarkah dia ini jodoh saya? Benarkah dia yang terbaik buat saya? Apakah nanti dia akan mencintai keluarga saya juga dan sebagainya. Tapi di sini emang kelihatannya kamu yang ada di sisi udah mendewasa juga, sehingga kamu melihat bahwa hubungan ini nggak melulu mengenai pamer kemesraan, tapi juga kedalamannya. Bagaimana kamu melihat sifat-sifat dia, potensinya dia, meyakinkan diri kamu apakah benar dia bisa membawa kamu kepada kebahagiaan yang sudah kamu rindukan atau bagaimana. Ya, jadi di sini kamu banyak berpikir sih ya buat teman-teman Gemini di sini. Dan di sini ada Seven of Cups di sisi dia yang menandakan bahwa semakin dia mengenali kamu, semakin dia masuk ke dalam hubungan ini, dia memimpikan banyak hal. Dia di sini sudah merencanakan atau sudah ngobrol ke kamu, nanti kalau misalnya andai nih ya kita menikah, kita bakal tinggal di mana ya gitu, apakah kita bakal ngontrak, apakah kita akan sewa apartemen atau gimana, kayak gitulah. Dan juga mengenai hal-hal keuangan yang mana dia udah mulai terbuka, bagaimana kondisi keuangannya dan sebagainya. Tapi di sini Seven of Cups adalah banyaknya harapan dia ke kamu, harapan dia bahwa hubungan ini bisa membawa banyak kebahagiaan dan sebagainya. Walaupun mungkin orang-orang di sekitar dia melihat, impian kamu ini terlalu muluk-muluk, terlalu mengandai-ngandai. Tapi kalau misalnya emang punya impian buat bisa diwujudkan, ya nggak apa-apa dong, namanya punya pasangan, namanya hidup pasti ingin punya impian. Ya kayak gitu. Dan aku lihat sih dia akan berusaha untuk mewujudkan semua ini, walaupun dia di usia yang sangat muda, atau mungkin di sini pengalamannya belum sebanyak itu juga, tapi segala impiannya ini akan membawa dia kepada banyak perubahan ke depannya. Dan ya,
semakin kenal lagi di sini yang kamu rasakan adalah di sini kamu merasakan banyak kebahagiaan seutuhnya dari dia di sini. Ya, Ten of Pentacles, kebahagiaan yang luar biasa yang mana hati kamu merasa semakin hangat dengan kehadiran dia, dengan cinta yang dia berikan. Kamu membuka kesempatan atau mungkin di sini mengenal dia lebih dalam, mengenal keluarganya dan segala-galanya. Terutama di sini kehadiran dia ini pada akhirnya membuat kamu semakin semangat untuk menggapai segala hal yang berhubungan dengan keuangan, kestabilan finansial, pendidikan juga bisa, karena di sini kedewasaan pola pikir kamu membuka sebuah realita bahwa ya kalau misalnya hubungan cinta ini nggak hanya melulu mengenai perasaan aja, tapi juga pondasinya harus kuat. Salah satunya adalah keuangan. Maka di sini ada momen dimana kamu ini sebelum benar-benar siap untuk menikah, kamu akan mempersiapkan dulu segala hal yang berhubungan dengan keuangan ini, atau memastikan bahwa keuangan kamu dan dia ini sudah cukup matang, sudah cukup bagus untuk memulai hidup berdua, ya. Ya karena bagaimanapun juga hidup butuh uang ya. Di sini bukan berarti kamu matre, tapi ya realita aja. Bayar internet butuh uang, beli skincare butuh uang, bahkan untuk yang paling dasar beli makanan juga butuh uang, ya kan. Maka di sini itu yang buat kamu penting, dan bagi dia di sini juga dia akan mendukung itu. Di sini dalam artian The High Priestess adalah momen dimana dia akan semakin mendewasa dengan indah di hubungan ini. Jadi hubungan ini nggak cuma mengenai cinta aja sih kalau kulihat, dan yang mana bahwa dia ini laki-laki ataupun perempuan, kamu akan semakin melihat betapa dia nyaman dengan hubungan ini, betapa dia ingin membawa hubungan ini kepada arah yang lebih serius, yang di sini dia akan menjaga ya, walaupun nanti akan adalah namanya pertengkaran, beda pendapat dan sebagainya, tapi dia mengusahakan bahwa di hubungan ini tetap ada rona-rona bahagia, bunga-bunga cinta dan sebagainya yang dia jaga. Kayak gitu ya. Jadi sekali waktu ya bertengkar, tapi ya udah setelah itu kita komit lagi untuk ingat pada tujuan kita, pada impian kita untuk membangun hubungan ini ke arah yang lebih baik, kayak gitu ya. The High Priestess juga sesuatu yang berhubungan dengan kecerdasan, semakin cerdas, semakin menghargai diri sendiri, semakin menghargai kamu sebagai pasangan, dan juga keluarga kamu sebagai orang yang akan menjadi keluarga dia pada akhirnya, kayak gitu sih ya. Dan juga rasa kemandirian, percaya diri gitu. Dan di sini Seven of Pentacles adalah gabungan dari energi kamu dan dia mengenai hubungan ini. Ketika di awal-awal sih rasanya tuh kamu ada pihak memang di sini yang akan membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa menerima kehadiran dia. Karena di sini kelihatan bahwa kamunya masih belum sesiap itu sebenarnya untuk memulai kisah cinta ya. Maka di sini sepertinya pihak kamu yang masih mempertimbangkan ini dan itu, iya atau tidak, apakah aku benar-benar udah siap jatuh cinta lagi. Dan dari pihak dia cukup sabar menunggu jawaban dari kamu. Dia tetap mempertahankan kamu sebagai orang yang dia rasa udah klop nih kita, aku yakin intuisiku mengatakan kamulah jodohku. Dan di sini kamunya pada akhirnya mengiyakan, pada akhirnya kamu memetik bahagia. Jadi Pentacles ini seperti buah ya yang kamu tanam pelan-pelan bersama dengan dia. Pada akhirnya kamu menikmati dan dia yang menikmati manis buah yang sudah kalian tanam berdua sejak awal. Kepercayaan, kesetiaan, saling toleransi, mendukung impian masing-masing yang mana kamu dan ini bertumbuh gitu ya. Makanya di sini kenapa jodoh ya, karena sama-sama mengusahakan hubungan ini berdua, nggak cuma satu pihak aja yang berjuang gitu loh. Jadi sama-sama mengusahakan yang terbaik buat kebahagiaan bersama. Lalu ada Eight of Wands yang menjadi sebuah pergerakan yang cukup cepat setelah kamu dan dia sama-sama yakin mengenai hubungan ini. Kamu sudah fix dengan pikiran kamu, oke, dialah orang yang akan bisa aku percaya untuk hidup bersama ke depannya. Keuangan siap, dianya sudah mendewasa, sudah yakin dengan segala impiannya. Kemudian di sini akan ada pergerakan yang cukup cepat sih mengenai pernikahan kamu dan dia. Mungkin di sini lamarannya cepat, pernikahannya cepat dan sebagainya. Tapi yang pasti di sini adalah hati-hati aja ya, jangan sampai rasa untuk segera cepat-cepat ini membuat kamu melupakan beberapa aspek yang harus kamu perhatikan sebelum pernikahan. Dan aspek apa itu ya, ada banyak sih di sini, restu orang tua, kesiapan untuk menerima dia, tinggal di mana dan sebagainya, banyak lah. Nanti kamu akan mengerti sendiri maksud dari perkataanku barusan. Dan ya itu yang bisa aku lihat mengenai apa yang dia rasa mengenai kamu dan bagaimana perjalanan cintamu bersama dengan dia. Dan aku akan lihat di sini beberapa hal yang bisa kamu perhatikan bersama dengan pasangan kamu yang berhubungan dengan bagaimana kisah cinta kamu ini ya. Ada chemistry di sini,
Jadi di awal ketemunya itu, walaupun memang kamunya di sini masih harus banyak berpikir mengenai hubungan ini, tapi sejak awal itu udah ada chemistry yang terasa. Di sini dari pihak dia yang merasakan bahwa dia nih yakin bahwa kamu adalah jodohnya dia, soulmate-nya dia yang akan saling membahagiakan ke depannya. Sehingga di sini chemistry ini nggak datang dengan tiba-tiba aja, tapi diusahakan. Dan di sini kelihatannya sih dari pihak dia yang mengusahakan ya di sini untuk meyakinkan kamu bahwa kamu akan aman bersama dengan dia walaupun di belakang hujan dan badai, tapi dia akan mengusahakan agar kamu tuh selalu hangat, dilimpahi cinta yang banyak, membuat kamu merasa aman baik secara finansial, dari cinta yang banyak juga dan sebagainya. Kayak gitu ya di sini. Dan ya pada akhirnya kamu mengerti betapa tulus hati dia, kamu melihat seberapa besar perjuangan dia untuk membawa kamu kepada hidupnya dan bagaimana dia berjuang untuk bisa masuk ke kehidupan kamu. Di sini mengerti bagaimana keinginan kamu mengenai pendidikan, mengenai impian kamu, pekerjaan kamu, dan juga mengenal keluarga kamu, teman-teman kamu dan sebagainya. Jadi kisah cinta ini nggak hanya mengenai kamu dan dia, tapi mengerti bahwa ada banyak aspek di dalamnya yang akan membawa kisah ini kepada kebahagiaan. Gitu. Lalu di sini ada getting to know each other. Jadi di sini ya emang sih jatuh cinta itu mengenai banyak aspek, tapi di sini juga yang paling penting adalah kamu dan dia. Bagaimana kamu dan dia sama-sama harus jujur mengenai apapun itu, mengenai perasaan masing-masing. Kalau ada suatu hal yang emang harus dibicarakannya dibicarakan, jangan dipendam-pendam aja. Dan kalaupun ada hal-hal yang emang kamu harus jujur, jujurlah ke dia. Dan di sini jangan ragu untuk menunjukkan sisi lain kamu, atau mungkin di sini adalah mungkin beberapa sifat kamu atau kebiasaan kamu yang di mata sebagian orang tuh buruk, dan kamu jangan ragu untuk menunjukkan ini ke dia. Karena kalau emang niatnya untuk menikah, otomatis kedepannya kamu akan tinggal sekian tahun bersama dengan dia, bahkan sampai puluhan tahun. Jadi sudah waktunya kamu pelan-pelan melepas topeng kamu untuk menunjukkan ini loh diri saya yang sebenarnya, ini loh pola pikir saya, seperti inilah kelakuan saya kalau lagi santai dan sebagainya. Dan hal yang sama juga berlaku buat kamu, bagaimana nanti kamu semakin kenal dia, semakin ngelihat segala kejelekan-kejelekan dia, kamunya bisa menerima dan komit untuk bisa tetap sejalan dengan dia atau gimana. Kayak penting juga untuk kalau emang udah bener-bener serius, udah waktunya kamu juga kenal dengan keluarganya, bener-bener kenal ya, dan juga mengerti backgroundnya dia, mengenai pekerjaan dia, apapun itu dan sebagainya. Jadi emang perlu banyak pembicaraan yang lebih dalam bersama dengan calon jodoh kamu ini. Kemudian di sini ada honeymoon ya. Dan ya ada banyak kebahagiaan sih di sini yang akan datang. Dan honeymoon ini nggak hanya mengenai situasi atau liburan setelah pernikahan, tetapi juga apa yang kamu rasa ketika kamu bersama dengan dia. Ya di sini. Dan kamu akan merasakan berkah yang banyak bersama dengan dia, menjadi pasangan yang karena di sini kamu sejak awal nggak ada ekspektasi yang gimana-gimana, jadinya setiap kali dia memberi kejutan kepada kamu tuh kayak berkali-kali lebih bahagia, berkali-kali lebih menikmati hubungan ini. Jadi bagi kamu hubungan ini seperti ya naik perahu aja, kemana Tuhan akan mengarahkan hubungan ini kamu jalanin aja di bawah santai gitu. Dan karena di bawah santai tanpa ekspektasi yang gimana-gimana, ya udah menikmati setiap pemandangannya, setiap segala kejadian menyenangkan dan sebagainya, termasuk juga pertengkaran yang mungkin akan terjadi menjadi sebuah pelajaran untuk membangun hubungan ini menjadi lebih indah ke depannya. Begitu ya. Dan kalau misalnya pun nanti setelah menikah akan ada momen kamu dan dia honeymoon yang bener-bener honeymoon ya silakan dinikmatin aja momen bahagia bersama dengan dia. Itu sih, karena kamu dan dia layak untuk kebahagiaan ini ya. Dari segala pemikiran apa yang kamu dan dia usahakan bersama, ya kamu layak untuk menikmati sebuah liburan kemanapun itu nanti tujuan kamu bersama dengan dia gitu. Dan ya akan ada banyak berkah juga di hubungan kamu dan dia ini. Berkah itu nggak hanya mengenai keuangan ya. Kalau di sini sih emang mengenai keuangan yang bener-bener tercukupi gitulah, bahkan lebih, jadi diaminin aja. Dan selain uang juga mengenai kesehatan, mengenai anak, restu dari keluarga, dan sebagainya. Dan ya bersyukur aja pada segala hal baik yang datang di hubungan ini ya. Dan dapat mertua yang baik itu juga berkah yang besar loh ya. Jadi kamu mulailah berdoa mulai sekarang, nanti selain dapat jodoh yang baik, dapat mertua yang baik juga. Kemudian di sini adalah ya sama sih, di sini bisa jadi ini adalah
kata hati terdalamnya kamu atau kata hati terdalamnya dia. Di sini ada thank you for your love. Terima kasih untuk cintamu, kebaikan hati dan kesabaran kamu. Dan ya di sini kalau berbicara mengenai cinta emang nggak hanya mengenai cinta yang manis-manis romantis aja ya, tapi kalau emang niatnya sudah menikah atau mungkin sudah masuk ke dunia pernikahan ya, akan harus ada banyak kesabaran, kebaikan hati untuk menerima dia, untuk menghadapi sikap-sikapnya dia, begitu juga sebaliknya. Seperti itu ya. Dan ya, aku yakin kamu pasti bisalah untuk menghadapi dunia yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan di sini ada beri aku ruang untuk menikmati duniaku. Ini macam-macam sih, bisa kamu atau dia. Jadi walaupun nanti kamu dan dia udah bersama, sudah menjadi couple, pasangan, atau bahkan mungkin suami istri, tetaplah masing-masing dari kamu atau dia tetap butuh waktu untuk me time, untuk menikmati waktu kamu bersama teman-teman kamu, dia dengan teman-teman dia, kamu dengan hobi kamu, dia dengan hobi dia. Maka berilah sekali waktu ya untuk menikmati dunia masing-masing, karena walaupun sudah terikat secara pernikahan atau sebagai pasangan, kamu dan dia tetap individu yang butuh dibahagiakan dengan cara yang berbeda-beda. Jadi saling respect aja, saling toleransi aja, bahwa ini adalah kebutuhan setiap orang untuk menikmati dunianya ya. Kemudian di sini ada kita akan bersama selamanya. Jadi ya ini energi yang bagus, harapan yang juga bagus. Jadi silakan diaminin aja bahwa di sini kalau kamu mengharapkan bersama dengan dia selamanya, semoga memang selamanya dalam sebuah pernikahan yang berbahagia sampai kamu dan dia menua dan dipisahkan hanya dengan ajal yang menjemput gitu ya. Dan semoga di segala setiap langkah pernikahan kamu lebih banyak bahagianya. Amin. Dan di sini udah selesai buat sesi pertama, aku akan masuk ke sesi kedua berupa bagaimana sifat dan karakternya, juga apa yang bisa kamu usahakan agar hubungan ini bisa menjadi indah ke depannya. Oke, kita akan sama-sama melihat ya bagaimana sifat dan karakter jodohnya kamu. Kita mulai aja. Ada Four of Swords di sini. Ini kartunya sama ya seperti kartu yang keluar tadi di bagian sini awal-awalnya kamu. Jadi gini, ada kemungkinan memang ketika kamu memulai hubungan ini atau di awal kenalan, kamunya lagi di proses healing. Entah apa yang terjadi di hidup kamu, mungkin kamunya sedang menghadapi masalah yang sangat besar, atau mungkin di sini kamu masih ada trauma mengenai kisah cinta, mantan kamu, atau mungkin kamunya nggak pede karena ada background keluarga kamu yang membuat kamu mempertanyakan mengenai cinta dan pernikahan. Tapi di sini yang bisa aku lihat adalah dia akan menjadi salah satu orang yang membantu proses healingnya kamu di sini. Jadi pelan-pelan membangkitkan lagi semangat kamu, menyadarkan kamu bahwa kalaupun di masa lalu kamu ada kisah cinta yang tidak indah atau bahkan mungkin background keluarga kamu dari broken home, kamu kedepannya tetap punya kesempatan untuk mengukir dengan indah kisah cinta kamu. Dan di sini juga hal-hal yang berhubungan dengan istirahat dan sebagainya, kemungkinan besarnya dia ini adalah orang yang bisa menyeimbangkan ya antara kesibukan dia, apa yang ingin dia capai dengan kapan dia harus istirahat gitu. Jadi seimbanglah hidupnya di sini. Dan kalau memang benar dia menjadi orang yang akan membantu proses healingnya kamu, maka ini juga akan menjadi berkah buat kamu. Berarti emang selain dia bisa memberi cinta yang banyak, dia akan mengangkat kamu glow up gitu ya secara pendewasaan, bahwa kamu akan baik-baik saja bersama dengan dia. Dan semoga aja memang proses healing ini membawa kamu pada kesadaran bahwa kamu berhak untuk sebuah kisah cinta yang indah ke depannya bersama dengan dia, apapun yang sudah terjadi di masa lalu kamu. Gitu ya. Lalu di sini ada Air of Cups di sini. Di sini sesuatu yang berhubungan dengan move on, sesuatu yang berhubungan dengan pergi ke sebuah tempat yang lebih indah gitu. Kalau di sini bisa aku katakan bahwa calon jodohnya kamu ini adalah orang yang tidak suka menyimpan dendam atau mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah berlalu. Ya namanya setiap orang pasti punya kesalahan, dan bagi dia kalau misalnya orang yang berbuat salah ini ada perubahan menjadi lebih baik dan belajar dari kesalahannya, ya sudah bagus. Dia di sini bukan orang yang ketika dia disakiti ya mungkin dia akan marah, dia akan kecewa, dia akan sedih, tetapi setelah waktu berlalu ya sudah, dia nggak mau menyimpan energi negatif buat dendam yang segala itu, dia nggak mau. Karena bagi dia yang berlalu ya berlalu, jadikan pelajaran aja, ngapain nyimpan-nyimpan dendam, bikin repot gitu. Dan di sini juga hampir sama seperti kartu ini ya, dia di sini akan
membantu kamu kalau kamu lagi ada masalah. Dia akan membantu kamu, dan di sini nggak cuma kamu sih, kemungkinan besarnya dia ini adalah orang yang bisa menyelesaikan banyak masalah, jadi problem solver, yang mana dia ini dipercaya oleh teman-temannya atau mungkin keluarga dia. Kalau misalnya lagi ada masalah, dia menjadi orang yang sangat menyenangkan buat curhat. Nggak cuma buat curhat sih, tapi juga dia punya berbagai cara untuk bisa menyelesaikan masalah baik di dirinya ataupun orang lain. Maka di sini dia menjadi orang yang juga akan membawa kamu untuk move on dari situasi yang kurang menyenangkan ini, atau setiap kali kamu lagi ada masalah, dia selalu bahagia kalau dia bisa membantu kamu. Kayak gitu. Di sini iya, dan iya di sini dia adalah orang yang sangat suka perubahan situasi, atau mungkin di sini dia adalah orang yang tidak takut untuk mencoba hal-hal baru, datang di lingkungan baru. Dia sangat cepat untuk beradaptasi. Gitu ya. Jadi kemungkinan besarnya dia ini emang akan mudah beradaptasi dengan keluarga kamu ke depannya. Ada Two of Cups di sini, mengenai penyatuan, mengenai harmoni, dan ya dia di sini akan mengusahakan gimana caranya supaya kamu tuh nyaman bersama dengan dia, mengusahakan yang terbaik, memberikan yang terbaik, kenyamanan, kebaikan cinta, mengenai materi juga, dan sebagainya. Dan di sini dia juga mengharapkan agar suatu saat nanti dia menjadi sosok, kamu dan dia menjadi sosok orang tua yang baik buat anak-anak kalian ke depannya, yang akan juga melindungi anak-anak kalian, melimpahi dengan cinta, memberi keamanan, kenyamanan, dan sebagainya. Pokoknya mengusahakanlah semua yang terbaik buat kamu, buat anak-anak dia kelak. Kayak gitu ya. Dan di sini kemungkinan besarnya, karena di sini burung ya, ada kemungkinan dia tuh nggak bisa jauh-jauh dari kamu, maunya pingin deket aja. Jadi kalau nanti ada masa entah kamu atau dia harus dinas keluar kota, atau harus ada pendidikan yang harus terpaksa terpisah jarak, dia ini akan sangat-sangat gak betah, akan sering kangen, sering nelfon dan sebagainya. Karena biasanya yang begini ini sering patah hati kalau pasangannya ini sakit, jauh, dan sebagainya gitu. So sweet ya calon jodoh kamu ini. Kemudian ada Queen of Pentacles di sini. Queen of Pentacles adalah sosok perempuan, dan di sini dia baik laki-laki atau perempuan adalah dia ini sosok yang sangat keibuan atau kebapaan, penyayang, ramah, dan dia akan mengupayakan yang terbaik juga buat anak-anaknya. Jadi Queen of Pentacles ini adalah ratu yang sangat menjaga anak-anaknya, membawa damai di keluarganya, dan kalaupun dia ini laki-laki, dia ini berharap bahwa pasangannya nanti bisa menjadi istri yang hangat, ibu yang bertanggung jawab. Jadi dia akan membiarkan kamu menggapai impian kamu untuk mungkin tetap kerja di kantor atau punya bisnis, tapi dia berharap bahwa pasangannya tetap tidak melupakan tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu. Kayak gitu sih di sini. Dan mengenai kenyamanan, dia di sini juga akan menjadi orang yang akan berusaha menyamankan kamu, dan banyak sekali kerja keras yang dia lakukan untuk bisa stabil di keuangan. Memang kayak gitu, kerja kerasnya luar biasa. Kemudian di sini ada Page of Wands. Page of Wands di sini adalah orang yang selalu ingin tahu mengenai hal-hal baru ya. Dia sangat-sangat haus mengenai pengetahuan, mengenai informasi, dan sangat-sangat kalau udah ada impian yang harus dia kejar, dia akan mengejar. Makanya di sini kenapa dia cukup bersabar menunggu kamu, karena dia yakin bahwa kamu adalah jodoh dia, dan dia ingin kenal kamu lebih dalam, keluarga kamu, pola pikir kamu, dan sebagainya. Dan ya dia juga sangat suka kalau misalnya ada hal-hal mengenai dia ini, ketika dia bisa membantu kamu menyelesaikan masalahnya, itu adalah sebuah kebanggaan buat dia. Kalau dia bisa membuat kamu senyum bahagia, itu adalah kebanggaan buat dia. Kayak gitu mengenai calon jodohnya kamu. Dan di sini aku akan lihat ya beberapa hal yang bisa kamu usahakan bersama dengan dia untuk membawa hubungan ini ke arah yang lebih berbahagia, yang indah ke depannya. Di sini ada Ace of Pentacles ya. Kalau di sini emang kamu dan dia sama-sama mengusahakan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Di sini kamunya ingin hidup nyaman, dianya juga ingin hidup nyaman. Maka nggak bisa dengan duduk santai aja, tapi ya segala kenyamanan butuh uang untuk membayarnya kan. Maka di sini ya dua-duanya harus sama-sama saling berjuang di hal-hal terutama yang berhubungan dengan finansial. Dan di sini aku lihat ada banyak pintu berkah mengenai keuangan di hubungan kamu dan dia. Jadi hubungan kamu dan dia ini sama-sama membawa hoki atau keberuntungan ataupun berkah di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan ini. Kayak gitu ya, kestabilan hidup. Karena kamu dan dia sama-sama ingin hidup nyaman,
Dan ya itu bagus sih, maksudku ya wajar, setiap orang pengen hidup nyaman dan harus diusahakan memang. Bukan berarti kamu dan dia matre ya, tapi ya siapa sih yang gak pengen hidup dalam berkecukupan secara materi, ya kan? Kayak gitu sih. Dan ya, kita lihat ada apa lagi. Ada King of Wands di sini. Kalau di sini King of Wands adalah sosok orang yang punya standar tinggi, yang ingin menggapai segala ambisinya, yang juga kadang narsis dan sebagainya. Tapi kalau di sini adalah pesan buat kamu dan dia, jadilah pasangan yang sama-sama stabil ke depannya, yang sama-sama saling bisa mendukung impian masing-masing. Karena di sini kamu dan dia sama-sama punya obsesi yang besar ya, mengenai keuangan, kisah cinta kamu dan dia, kehidupan yang jauh lebih baik, saling membahagiakan dan sebagainya. Maka ya butuh perjuangan memang. Apakah bisa? Ya pasti bisa. Diusahakan. Dan di sini bagaimana kamu dan dia sama-sama ingin mengusahakan yang terbaik buat satu sama lain. Ya di sini. Jadi kalau misalnya dia sudah memberikan yang terbaik, ya kamu harus memberikan yang terbaik juga. Dan ya pada akhirnya hubungan ini akan menjadi hubungan yang saling bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini lebih kepada nanti setelah kamu dan dia menikah ya. Karena setelah menikah udah pasti akan ada hak kewajiban sebagai istri, sebagai suami. Maka di sini ingat-ingatlah segala hal itu ya. Jangan sampai dilanggar, karena di sini aku lihat pernikahan kamu akan menjadi sangat menyenangkan, sangat indah. Yang mana sekali waktu kamu dan dia ini juga ya sama-sama sukalah untuk memamerkan kemesraan di sosial media, ya nggak apa-apa. Kalau emang mesra beneran ya nggak apa-apa ya kan. Dan semoga aja mesranya beneran, bukan kemesraan yang sekedar pamer di sosial media ya. Tapi kamu bisalah berbahagia bersama dia dalam kebahagiaan sejati. Kemudian di sini ada Nine of Wands. Jadi gini, yang namanya sebuah hubungan, secinta apapun, sebaik apapun yang dia berikan, pasti akan ada masa dimana kamu dan dia bertengkar. Dan kalau memang tiba masanya ya sudah, kamu dan dia harus sama-sama saling bisa kontrol emosi. Kalau ada waktunya harus menenangkan diri, tenangkan dulu diri. Jangan langsung mengumbar emosi. Kalau ada yang harus dibicarakan, bicarakan di waktu yang paling tepat. Di saat mood kamu udah bagus, mood dia udah bagus, baru deh ngobrol. Kamu marahnya kenapa, kamu kecewanya kenapa, dan sebagainya. Gitu sih di sini. Dan ya kadang kamu nggak perlu secepat itu juga berlarinya, karena tadi ada kartu Air of Wands ya, yang menandakan ada keinginan buat cepet-cepet melegalkan pernikahan. Tapi di sini nggak perlu membandingkan hubungan kamu dengan orang lain. Kamu nikmatin aja hubungan kamu bersama dia, karena setiap hubungan cinta tuh pasti punya takdirnya masing-masing. Dan di sini aku lihat sih, sesakit apapun yang kamu rasa bersama dengan dia, atau banyaknya masalah yang hadir di hubungan kamu dan dia pun, ada dukungan dari dia, dalam artian nggak ingin masalah yang datang itu menghancurkan hubungan ini. Jadi kamu dan dia sudah sama-sama dewasa untuk kalau ada masalah ya kita obrolin gimana caranya untuk bisa keluar dari masalah itu. Kayak gitu ya di sini. Kemudian di sini ada Queen of Pentacles. Ini sama ya. Sama-sama Queen of Pentacles di sini. Kalau di sini emang yang satu ingin mengupayakan supaya kamu nyaman, yang satu ingin hidup nyaman, atau dua-duanya sama-sama ingin hidup nyaman. Jadi di sini kemungkinan besarnya kamu bisa menjadi sosok yang dia harapkan ya. Seperti ku katakan tadi, kalau kamu di sini perempuan, dia berharap bahwa apapun impian kamu boleh sibuk di luar, tapi jangan lupakan kewajiban kamu ya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, kayak gitu sih di sini. Dan aku lihat sih kamu akan berbahagia sih di sini sebagai Queen of Pentacles, yang mana dia akan menjadikan kamu ratunya yang akan memberikan segala yang terbaik buat kamu. Dan di sini ada King of Cups ya. Jadi di sini selain kamu akan diberkahi dengan banyaknya keuangan ya, di sini kamu juga akan dilimpahi banyak cinta. King of Cups, perasaan yang hangat, dicintai, yang tulus dan sebagainya. Jadi di sini emang butuh keseimbangan. Kalau dia ngasih cinta yang banyak, ya balaslah dengan cinta yang banyak. Kalau dia sudah mengorbankan banyak hal, ya kamu juga perjuangkanlah apa yang sudah dia korbankan, kayak gitu. Dan di sini King of Cups juga mengenai toleransi yang banyak ya. Jadi kedepannya ya kalau ingin hubungan ini lancar, harus banyak-banyak toleransi. Mengerti bahwa manusia kadang moodnya nggak selalu bagus, mengerti kebutuhan dia untuk me time dan sebagainya. Dan juga harus mengerti setiap manusia punya sisi buruk. Kalau kamu tetap komit bersama dengan dia, ya kamu harus menerima dia sepaket, baik-baiknya plus buruk-buruknya, kayak gitu. Karena nggak ada orang yang sempurna, udah pasti gitu ya. Jadi gitu buat teman-teman Gemini di sini, itu aja yang bisa aku reading mengenai
kamu dan jodoh kamu. Semoga yang terbaik buat kamu apapun itu ke depannya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye.